Selamat datang kembali di video seri Filsafat untuk Pemula, di mana kita akan mengenal, membahas 100 pemikir filsafat terkemuka dalam 100 hari. Baik teman-teman, dalam episode kali ini kita akan membahas seorang filsuf yang lebih dikenal sebagai seorang bapak fenomenologi, pendiri fenomenologi, atau kalau mungkin sebagai informasi, fenomenologi itu adalah sebuah pendekatan yang nantinya akan merevolusi filsafat di abad ke-20 ya. Nah, siapakah dia? Dia bernama Edmund Husserl. Dia adalah seorang pemikir besar yang membuka jalan bagi filsafat modern lewat eksplorasi mendalam mengenai kesadaran dan pengalaman. Baik, kita akan langsung saja membahas pemikiran-pemikiran Edmund Husserl. Tapi sebelumnya kita kenali dulu siapakah dia dan bagaimana latar belakang kehidupannya. Jadi Edmund Husserl ini adalah kalau boleh dikatakan seorang Austria. Dia lahir tanggal 8 April 1859 di Prostějov, Moravia, yang waktu itu masih ada di dalam atau di bawah kekuasaan Kekaisaran Austria. Tapi sebenarnya Husserl ini adalah seorang Yahudi ya, yang meskipun dia Yahudi, tapi kemudian dia memeluk agamanya Kristen Lutheran. Husserl itu mempelajari matematika itu di Universitas Leipzig, Berlin ya, dan juga dia mendapatkan gelar doktor dalam bidang matematika di universitas tersebut tahun 1883. Dia juga sempat menempuh pendidikan tingginya di Wina ya. Nah, di Wina itu selama dia menempuh pendidikannya, nantinya Husserl terinspirasi dengan seorang pemikir lain yang namanya Franz Brentano. Siapa Franz Brentano? Franz Brentano itu seorang filsuf yang memang terkenal karena analisis dia yang mendalam tentang kesadaran dan intensionalitas. Nah, inspirasi yang diberikan Franz Brentano ini, dari pemikiran Franz Brentano ini, kemudian mendorong Husserl untuk beralih dari matematika, studi awal dia, ke filsafat, di mana Husserl lalu memusatkan perhatian dia pada pengalaman subjektif manusia. Menarik ya, dia seorang matematikawan yang tentu sangat objektif, namanya juga matematikawan, tapi kemudian tertarik dengan studi pengalaman subjektif manusia. Baik, kontribusi Husserl yang terbesar itu adalah pengembangan satu pendekatan yang dikenal dengan nama fenomenologi, yang pertama kali muncul dalam buku dia yang berjudul Logical Investigations. Buku Logical Investigations itu terbit sekitar tahun 1900-1901 gitu ya. Nah, fenomenologi itu apa sebenarnya? Jadi fenomenologi itu studi sistematis tentang struktur pengalaman subjektif, atau meneliti bagaimana manusia melihat hal-hal sebagaimana adanya yang muncul dalam pikiran manusia. Nah, Husserl mengusulkan metode untuk sampai di situ. Kemudian Husserl mengusulkan satu metode atau teknik yang dikenal dengan nama reduksi fenomenologi, yang dalam reduksi fenomenologis itu melibatkan pengesampingan asumsi-asumsi. Jadi untuk melihat bagaimana manusia dalam kesadarannya muncul apa yang dia lihat gitu ya,
itu butuh reduksi fenomenologis, di mana kita harus mengesampingkan dulu asumsi-asumsi dalam otak kesadaran manusia itu tentang dunia luar, agar bisa sampai pada fokus esensi murni dari pengalaman manusia itu. Dengan kata lain, Husserl mengajak kita untuk tidak menerima dunia sebagaimana adanya secara langsung, tetapi menganalisis bagaimana dunianya tersebut muncul begitu saja dalam kesadaran kita apa adanya. Ya, selain tentang reduksi fenomenologis, Husserl juga banyak bicara mengenai intensionalitas dan kesadaran. Intensionalitas bahkan itu adalah salah satu konsep inti yang digunakan Husserl dalam fenomenologinya. Intensionalitas itu mengacu pada fakta bahwa kesadaran manusia selalu tentang sesuatu. Misalnya begini, ketika kita memikirkan sebuah buku, nah, kesadaran kita ini diarahkan pada buku itu, ya kan? Nah, ini adalah hubungan intrinsik antara pikiran kita dan ini objek yang dipikirkan. Nah, Husserl berpendapat begini, bahwa setiap pengalaman manusia, termasuk pengalaman kita, itu punya dimensi, ya. Dimensi itu yang kemudian dia istilahkan sebagai dimensi noesis atau tindakan mental, seperti misalnya berpikir dan merasakan. Tapi juga ada dimensi lainnya selain noesis atau tindakan mental. Ada noema atau isi alias objek yang dialami. Jadi ada noesis, ada noema, ada tindakan mental dalam pikir tadi, dan ada isi atau objeknya yang dialami, gitu ya, dengan intensi tadi. Lewat analisis semacam itu mengenai noesis dan noema, Husserl sebenarnya menunjukkan bahwa pemahaman kita tentang dunia itu tidak mungkin terlepas dari cara dunia itu dialami oleh kesadaran kita. Nah, selain itu, salah satu karya penting Husserl lainnya adalah The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology. Nah, buku yang kedua ini terbit 1936. Dalam buku ini sebenarnya Husserl ingin mengkritik ilmu pengetahuan modern yang terlalu berfokus pada objektivitas, sehingga justru mengabaikan kehidupan yang real, duniawi. Husserl berpendapat begini, ilmu pengetahuan telah kehilangan akarnya dalam pengalaman manusia sehari-hari. Dalam situasi seperti itu, dia menyebut bahwa ilmu pengetahuan sudah terlepas dari Lebenswelt atau dunia kehidupan, yang justru sebenarnya kan harusnya menjadi objek inti dalam ilmu pengetahuan, tapi justru terlepas. Nah, dalam pandangan Husserl, Lebenswelt atau dunia kehidupan itu adalah dasar dari semua pengetahuan, termasuk ilmu pengetahuan itu sendiri. Oleh karena itu, Husserl mengusulkan agar filsafat kembali pada pengalaman langsung untuk mengatasi krisis makna dalam sains dan budaya modern. Nah, dari seluruh pembahasan singkat kita tadi, kita jadi sudah tahu ya apa yang diwariskan Husserl kepada kita. Pengaruh Husserl sangat besar tentunya dalam perkembangan filsafat abad ke-20. Fenomenologi yang dia kembangkan itu jadi dasar bagi banyak aliran pemikiran, termasuk ya di dalamnya itu ada eksistensialisme, itu sangat dipengaruhi Husserl juga, hermeneutika, dan jelas aliran filsafat post-strukturalisme. Nah,
tiga aliran pemikiran ini nantinya yang dipengaruhi oleh Husserl akan melahirkan tokoh-tokoh seperti Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, dan Maurice Merleau-Ponty, di mana ketiga pemikir ini mengembangkan ide-ide dengan mengambil inspirasi dari fenomenologi Edmund Husserl, utamanya Heidegger ya, yang memang dia punya hubungan personal dengan Husserl. Nanti kita bahas di video seri Heidegger. Nah, Husserl itu juga memberikan kontribusi yang penting dalam memahami hubungan antara kesadaran individu dan dunia di sekitarnya. Nah, pendekatan mengenai hubungan antara kesadaran individu dan dunia di sekitarnya ini menjadikan sampai hari ini ya, pendekatan Husserl ini relevan dalam banyak ilmu, misalnya psikologi, sosiologi, dan ilmu kognitif, di mana kan tentang kesadaran individu dan dunia ini kan terus menjadi bahan yang selalu dibicarakan, diperdebatkan, dan tidak pernah usai gitu. Nah, lalu apa yang bisa kita pelajari dari Husserl kalau untuk hidup kita yang sederhana ini sebagai pemula ya? Ya dari Husserl kita belajar banyak tentang pentingnya untuk tidak menerima pengalaman kita atau pengalaman yang kita hadapi itu begitu saja. Justru dengan fenomenologi, Husserl itu mengajak kita untuk mampu merenungkan cara kita memahami dunia. Dan kemudian dari situlah kita bisa menggali makna yang lebih banyak dari setiap pengalaman yang terjadi kepada kita. Tidak dalam satu sudut pandang saja, tapi dalam berbagai macam sudut pandang. Ya tentunya setelah kita melakukan pengesampingan asumsi-asumsi yang sudah terlanjur melekat dalam pikiran kita, atau kalau Husserl bilang tadi sebagai reduksi fenomenologi. Nah, metode Husserl ini juga relevan di era modern, di mana seperti kita tahu ya, kita sering terlalu sibuk dengan data dan teknologi hingga lupa untuk terhubung dengan atau lupa untuk melihat pengalaman kita sendiri secara subjektif, secara mendalam. Nah, dengan kembali kepada yang dia sebut sebagai hal itu sendiri, ya, kembali pada pengalaman yang dialami sebagai pengalaman itu sendiri, kita sebenarnya bisa loh menemukan makna yang lebih kaya mengenai dalam kehidupan kita. Nah, itulah teman-teman, Edmund Husserl, dia tidak hanya memberikan kita alat untuk memahami kesadaran, tapi juga membuka jalan ya bagi banyak pemikiran filosofis di masa depan ya. Terima kasih telah mengikuti pelajaran ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk terus belajar bersama kami di Filsafat untuk Pemula. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap berpikir kritis.